Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Fail Ahmad dengan NIM 22821300024 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Di sini, saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Haulah Nawhatunisa MSI. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang isu kontemporer. Di mana di isu kontemporer sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana apa sih yang dimaksud dengan pasar modal, bagaimana kriteria efek syariah, apa yang dimaksud dengan saham syariah, apa yang dimaksud dengan asuransi syariah. Maka dari itu, tolong disimak. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek sendiri adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah itu sendiri. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga menaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Pasar modal syariah tidak hanya ada dan berkembang di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, seperti negara Malaysia. Lembaga yang pertama kali menaruh perhatian di dalam mengoperasikan portofolionya dengan manajemen portofolio syariah di pasar syariah adalah Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota The North America Islamic Trust yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat. Dari pengertian lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya setelah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di dalam pasar modal syariah yang akad pengelolaan perusahaan maupun secara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria efek syariah. Ketentuan mengenai kriteria efek syariah diatur dalam Peraturan Nomor 2 K1 sebagai berikut. 17 efek berupa saham, termasuk hak memesan efek terlebih dahulu HMETD, syariah dan waran syariah, yang diterbitkan langsung oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain yang pertama adalah perjudian dan permainan yang tergolong judi, jasa keuangan ribawi antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap riba. Berikutnya adalah memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. A. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Lalu, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha revenue dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang saham syariah. Pengertian saham syariah. Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan disebut dinamakan dividen. Pembagian dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan rapat umum pemegang saham.
Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bakti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang haram. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berikutnya adalah asuransi syariah. Takaful atau asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara pemegang polis peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang tidak sebagai penanggung risiko, akad yang dilakukan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan pertukaran jual beli.